Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu metode yang paling umum dan paling banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Mengapa demikian? Karena metode Newton-Raphson di sini dapat menghasilkan akar-akar penyelesaian dari persamaan nonlinier dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selain itu, metode yang ditawarkan oleh metode Newton-Raphson ini itu mudah untuk dilakukan serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi, nilai konvergen itu relatif cepat. Maka dari itu, penyelesaian dari persamaan nonlinier umumnya diselesaikan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, diselesaikan secara grafis karena penurunan rumus untuk algoritma dari metode Newton-Raphson itu semuanya berangkat dari penggambaran secara grafis, yaitu dengan menggambarkan garis singgung dari titik yang telah ditentukan sebagai titik awal dari penyelesaian persamaan nonlinier tersebut. Kemudian, metode Newton-Raphson juga dapat diselesaikan secara analitis, di mana kalau analitis nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya ada metode secara numerik, di mana untuk penyelesaian metode Newton-Raphson dengan numerik itu bisa kita pelajari dengan menggunakan MATLAB untuk dapat menghasilkan akar-akar penyelesaian dari persamaan nonlinier yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, video kali ini kita akan lebih fokus pada penyelesaian dari persamaan nonlinier dengan menggunakan metode Newton-Raphson secara grafis dan juga secara analitis. Sebelum kita ke penyelesaian dengan metode Newton-Raphson, kita kenali terlebih dahulu apa itu persamaan nonlinier. Apa perbedaan dan persamaan antara persamaan nonlinier? Kalau ada nonlinier berarti ada yang linier. Kita akan belajar apa itu persamaan nonlinier. Kita langsung saja di sini. Kalau misalkan ada dua kategori, yaitu kategori persamaan nonlinier dan persamaan linier, di sini sudah ada beberapa persamaan yang sudah masuk ke dalam kategori nonlinier maupun linier. Untuk yang nonlinier, di sini ada beberapa persamaan, yaitu ada persamaan kuadrat, persamaan polinomial, persamaan transenden, dan juga persamaan logaritmik. Sedangkan untuk persamaan linier, persamaannya hanya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa antara persamaan linier dan nonlinier itu memang berbeda, ya. Kita mulai dari persamaan linier terlebih dahulu. Persamaan linier kalau kalian perhatikan di sini ada X1, X2, X3 di persamaan 1. Persamaan 2 pun juga sama, ada X1, X2, X3, persamaan 3 juga sama, ada X1, X2, X3. Dan yang perlu diperhatikan, pangkat dari X1, X2, X3-nya itu semuanya 1. Nah, persamaan linier itu merupakan suatu persamaan yang variabel di mana pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan itu adalah sama dengan 1. Jadi, ketika persamaan di situ mengandung suatu variabel yang ingin diselesaikan dengan pangkat tertingginya itu adalah 1, maka itu termasuk persamaan linier. Pangkat tertinggi dari variabel yang diselesaikan itu apa? Kalau di sini bisa kita lihat variabel yang diselesaikan adalah X1, X2, dan X3. Di mana karena ada 3 variabel yang ingin kita selesaikan, maka kita masih ingat ya, peraturan di matematika dasar atau matematika teknik, di situ menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan 3 persamaan dari untuk menyelesaikan 3 atau untuk menemukan 3 variabel yang tidak diketahui, maka kita minimal butuh 3 persamaan yang menghubungkan ketiga variabel tersebut. Makanya di sini kita bisa menentukan dengan adanya 2 persamaan lainnya, kita bisa menentukan berapa nilai X1, X2, dan X3 dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Ya, itu adalah persamaan linier. Kemudian, kalau persamaan nonlinier itu persamaan yang seperti apa?
Kalau persamaan nonlinier, kita bisa perhatikan di persamaan kuadrat dan polinomial. Di sini eh, bisa kita lihat bahwa variabel yang ingin diselesaikan itu adalah variabel X. Namun yang berbeda di sini adalah pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan, yaitu X, itu lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1. Contohnya seperti di persamaan kuadrat. Ada X kuadrat minus 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini tergolong nonlinier. Mengapa? Karena variabel yang ingin diselesaikan, yaitu variabel X, memiliki pangkat yang tidak sama dengan 1. Pangkat tertingginya itu adalah 2. Begitu pula dengan yang polinomial. Di polinomial di sini pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan, yaitu X, itu pangkatnya adalah 4. Ya. Selain itu, persamaan nonlinier itu juga merupakan persamaan-persamaan yang melibatkan fungsi-fungsi khusus. Fungsi khusus itu apa saja? Ada fungsi polinomial, ada fungsi trigonometri, kemudian ada fungsi eksponensial, dan juga ada fungsi logaritma. Fungsi trigonometri itu fungsi yang seperti apa? Yang melibatkan sin, cos, tangen, dan segala macam yang berhubungan dengan sudut, ya, atau trigonometri. Kemudian fungsi-fungsi yang melibatkan eksponensial dan logaritma. Logaritma itu apa? Biasanya yang melibatkan len dan log. Itulah yang dinamakan sebagai persamaan nonlinier. Jadi itu yang membedakan antara persamaan nonlinier dengan persamaan linier. Kalau persamaan linier itu pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan itu sama dengan 1. Sedangkan persamaan nonlinier itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan tidak sama dengan 1, serta persamaan-persamaan yang memiliki fungsi-fungsi khusus seperti fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Itulah pengertian dari persamaan nonlinier dan juga persamaan linier, serta perbedaan dari kedua kategori persamaan ini. Selain itu, sebenarnya persamaan linier dan nonlinier itu bisa kita lihat perbedaannya itu ketika kita gambarkan dalam suatu grafik. Kalau persamaan yang bisa kita hubungkan antara fx sebagai sumbu y dengan x sebagai sumbu x, itu bisa kita gambarkan dalam suatu grafik jika persamaan yang ditunjukkan atau yang diketahui itu nantinya ketika kita hubungkan antara sumbu fx terhadap x-nya itu menunjukkan garis lurus, ya. Di situ menunjukkan bahwa persamaan ini merupakan persamaan yang tergolong pada kategori linier. Lurusnya tidak hanya seperti ini, bisa turun, bisa pokoknya lurus ya. Yang penting di situ garisnya membentuk garis lurus. Itu termasuk pada persamaan linier yang ditandai dengan adanya pangkat tertinggi dari variabel yang ingin diselesaikan itu pangkatnya biasanya 1. Nah, berbeda dengan persamaan linier, persamaan nonlinier itu jika kita gambarkan dalam suatu grafik yang menghubungkan antara fx terhadap x, itu biasanya menunjukkan kurva yang tidak linier atau tidak lurus. Contohnya, misalkan untuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kalau kita tahu dan pernah belajar di matematika, ketika ada x kuadrat minus sekian, gitu ya, x kuadrat plus sekian, itu biasanya bentuk dari kurvanya kalau tidak membuka ke bawah, membuka ke atas. Seperti ini itu kurvanya kan tidak lurus, makanya itu dikatakan sebagai persamaan yang non-linier. Begitu pula dengan persamaan polinomial, transenden, seperti sin, cos, itu kan merupakan fungsi yang biasanya osilasi ya, seperti ini. Dia tidak akan pernah lurus, ya kan? Itu mengapa disebut sebagai persamaan non-linier, karena ketika kita gambarkan dalam suatu grafik, biasanya tidak akan menunjukkan kurva yang garis lurus. Seperti itu ya. Itu adalah tentang persamaan linier dan persamaan nonlinier.
Yang akan kita fokuskan itu adalah pada persamaan nonlinier untuk diselesaikan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Maka dari itu, kita perlu tahu bahwa untuk metode Newton-Raphson itu merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar persamaan nonlinier, ya. Jadi di sini untuk mencari akar-akar dari persamaan nonlinier. Kemudian penurunan rumus atau persamaan yang digunakan di dalam metode Newton-Raphson itu sebenarnya berangkat dari grafik, ya. Grafik yang menghubungkan antara fx terhadap x. Di mana misal suatu fungsi memiliki atau memberikan kurva yang seperti ini, oleh metode Newton-Raphson, untuk menemukan berapa akar dari persamaan nonlinear tersebut, itu dibuatlah nilai garis singgungnya atau nilai tangen alfa. Di mana garis singgung di sini adalah garis yang menyinggung antara titik yang ditentukan awal, misalkan XI sebagai tebakan awal, kemudian ditabrakkan pada kurva sehingga mendapatkan fxi jika kita tarik ke kiri, ya. Nah, dari titik xi, fxi inilah dibuat garis yang menyinggung kurva. Sehingga dibuat garis yang menyinggung kurva sehingga terbentuklah sudut alfa misalkan. Dari sudut alfa ini, kita bisa menghitung nilai tangen alfa. Kenapa tangen alfa? Kenapa bukan sin atau cos? Karena kalau tangen alfa itu menggantikan nilai garis singgung atau gradien, ya. Nah, nantinya tangen alfa ini juga bisa disebut sebagai nilai turunan. Kenapa disebut sebagai nilai turunan? Karena tangen alfa itu adalah sisi yang di hadapan dibagi dengan sisi yang di dekat. Sisi di hadapan itu apa? Delta Y. Sedangkan sisi yang di dekat itu apa? Delta X. Makanya delta Y per delta X itu sama dengan tangen alfa. Kalau kita perhatikan, delta Y per delta X itu juga bisa dituliskan dengan DY per DX. Ketika DY per DX, di sini berarti Y aksen. Ya, karena di sini Y-nya adalah Fx, berarti Y aksennya itu adalah F aksen X. Itu mengapa di sini yang dicari adalah tangen alfa, karena kita ingin mencari delta Y terhadap delta X-nya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik ini, delta Y-nya itu sama dengan apa? Garis AB. Ya, garis AB, sedangkan delta X-nya itu sama dengan garis AC. Makanya di sini tangen alfa sama dengan AB per garis AC. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui tangen alfa, tadi tangen alfa itu sama dengan delta Y per delta X, berarti sama dengan DY per DX. DY per DX itu sama dengan Y aksen X. Atau karena di sini Y-nya adalah dalam Fx, berarti F aksen X. Karena X-nya yang akan kita cari itu adalah X untuk tebakan awal XI, berarti F aksen XI. Sama dengan AB itu menunjukkan apa? AB di sini menunjukkan besarnya Fxi. Ya kan? Fxi sampai sini. Di mana di sini nilainya 0. Jadi Fxi per AC. AC di sini apa? AC di sini adalah selisih dari Xi terhadap Xi plus 1. Makanya AC-nya adalah Xi minus Xi plus 1. Nah, dari persamaan ini, berangkat dari persamaan inilah metode Newton-Raphson akan dibuatkan algoritma perhitungannya. Sebelum ke algoritma perhitungannya, biasanya di sini persamaan ini tidak sampai di sini saja, tetapi disusun ulang untuk mendapatkan nilai Xi plus 1. Xi plus 1 di sini sebagai nilai X yang baru untuk dapat
nilai X yang sebenarnya sampai dibuat perhitungan yang berulang sehingga sampai mendapatkan nilai X yang sebenarnya sesuai dengan yang diinginkan saat nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti kalau dari persamaan ini kita bisa susun ulang, maka kita bisa mendapatkan nilai xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi dengan fxi per f aksen xi. Jadi persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode Newton-Raphson. Jadi butuh turunan ya dari suatu fungsi, kemudian perhitungan dari xi plus 1. Baiklah, coba kita bisa langsung menjabarkan satu persatu metode Newton-Raphson ini berdasarkan rumus yang sudah diturunkan. Kita akan menyelesaikan persamaan nonlinier dengan metode Newton-Raphson yang pertama dengan mengetahui bahwa metode Newton-Raphson dapat diselesaikan dengan 3 cara. Ya, cara yang pertama saya sudah sebutkan tadi di awal video, yaitu cara secara grafis, di mana cara grafis ini dilakukan dengan cara membuat grafik yang menghubungkan antara fx terhadap x, lalu dicari akar persamaan dari persamaan nonlinier yang ingin diselesaikan, sesuai dengan algoritma penyelesaian metode Newton-Raphson. Pasti akan harus menggambarkan garis singgung dari hasil tebakan awal yang sudah ditetapkan dari awal. Ya. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu ada analitis, di mana kalau analitis di sini membuat algoritma perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari akar persamaan dari persamaan nonlinier yang ingin diselesaikan, sesuai dengan algoritma penyelesaian metode Newton-Raphson. Kalau analitis di sini menggunakan Microsoft Excel, cara yang ketiga adalah secara numerik, di mana untuk numerik di sini menggunakan software MATLAB untuk mencari akar persamaan dari persamaan nonlinier yang ingin diselesaikan sesuai algoritma penyelesaian metode Newton-Raphson. Jadi algoritma dari Newton-Raphson kita tuliskan di dalam M-file, kemudian dari script atau M-file-nya tersebut nanti akan kita jalankan di dalam MATLAB untuk mendapatkan berapa nilai penyelesaian dari persamaan nonlinier tersebut. Ya. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah pada video kali ini yaitu penyelesaian metode Newton-Raphson secara grafis dan analitis. Untuk numeriknya akan kita bahas di video berikutnya. Oke? Ini untuk video berikutnya. Baiklah, kita langsung saja ke metode secara grafis. Jadi kalau secara grafis itu kita bisa membuatkan algoritma penyelesaiannya itu tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat plot dulu grafik yang menghubungkan fx dengan x, ya. Jadi seperti ini, misal kita sudah memplotkan antara fx dengan x, kemudian nilai x-nya kita tentukan dari range berapa sampai berapa, intervalnya sekian. Kemudian diperoleh kurvanya seperti ini misal. Ya. Setelah membuat grafik, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih atau menentukan nilai tebakan awalnya atau nilai awalnya sebagai nilai x0. Setelah x0-nya kita tentukan, kita masuk ke tahap yang ketiga. Di sini adalah tentukan di mana titik fx0. Dengan cara bagaimana? Tarik ya garis ke atas dari x0 sampai menabrak kurva. Ketika titiknya sudah tertabrak ke kurva, kalian bisa tarik ke kiri untuk mendapatkan berapa nilai fx0. Nah, titik yang menghubungkan antara x0, fx0, kalian buatlah garis yang menyinggung kurva. Jadi melewati titik x0, fx0, kemudian menyinggung kurva. Misal dari sini ditarik garis sampai ke bawah sampai memotong sumbu x. Ya. Di mana nantinya perpotongan sumbu x dengan
garis singgung yang telah dibuat itu akan menunjukkan sebagai nilai X yang baru. Dalam hal ini adalah XI plus 1. Karena I-nya tadi dimulai dari 0 berarti 0 tambah 1 berarti 1. Sehingga di sini XI plus 1-nya adalah nilai X1. Itu adalah nilai X yang baru. Kemudian apa yang dilakukan dengan X yang baru? Nilai X yang baru kalian lakukan tahapan yang sama seperti di X0 tadi. Jadi dari nilai X1 kalian tarik garis ke atas sampai menabrak kurva. Kemudian kalian bisa tarik garis ke kiri dari hasil tabrakan kurva tadi untuk menentukan berapa nilai fx1. Setelah menemukan titik X1, fx1, kalian bisa menggambarkan garis singgung yang melewati titik tersebut dengan menyinggung kurva. Sehingga misal dibuat garis singgung seperti ini, kemudian kalian perpanjang garis singgung tersebut sampai memotong sumbu X. Nah, perpotongan antara garis singgung dengan sumbu X yang baru itu kalian tentukan sebagai nilai X yang baru yang tidak lain adalah setelah X0, X1 berarti X2. Ya. Dari X2 ternyata masih bisa ditarik lagi ke atas sampai memotong kurva, menabrak kurva. Setelah ditabrakkan ke kurva, kalian bisa mendapatkan berapa nilai fx2. Hasil dari pertemuan titik X2, fx2 itu kalian buat lagi kurva, ya. Buat lagi garis singgung yang menyinggung kurva. Jadi misalkan ke sini sebagai garis 3. Garis singgung ketiga. Kemudian kalian perpanjang hasil perpotongan antara sumbu X dengan perpanjangan garis singgung itulah kalian sebutkan sebagai nilai X yang baru. Berarti setelah X2 di sini adalah X3. Ya. Setelah X2 berarti X3, kemudian setelah itu kalau misalkan nilai X3 di sini masih belum fx-nya di sini masih belum sama dengan 0, maka kalian lanjutkan lagi seperti yang tadi. Jadi dari X3 ditabrakkan ke kurva, dari kurva kalian tarik garis ke kiri untuk mendapatkan fx3, kemudian titik perpotongan antara pertemuan antara X3 dengan fx3 itu kalian buatkan garis singgung lagi sampai di situ perpanjangan garis singgungnya memotong sumbu X. Begitu seterusnya, dihentikan saat kapan? Dihentikan saat nilai fx-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika fx1, 2, 3 itu masih belum sama dengan 0, kalian lanjutkan terus dengan tahapan yang sama. Membuat garis singgung, kemudian dari perpanjangan garis singgung itu yang memotong sumbu X itu adalah nilai X yang baru. Setelah itu nilai X yang baru, tarik garis ke atas atau ke bawah sesuai dengan kurva yang diselesaikan, tarik garis sampai menabrak kurva. Dari tabrakan kurva itu berarti mendapatkan suatu titik yang menghubungkan nilai X yang baru, fx yang baru. Dari titik tersebut kalian buat garis singgung, ya, kemudian perpanjangan garis singgungnya di situ yang sampai memotong sumbu X itulah sebagai nilai X yang baru lagi. Begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai fx sama dengan 0. Jadi kurvanya itu titiknya benar-benar di sini ya. Untuk fx sama dengan 0 kan di sini. Ya. Jadi benar-benar di sini sudah tidak bisa dihitung lagi nilai fx-nya sudah sama dengan 0. Itu yang kalian selesaikan jika kalian menggunakan metode Newton-Raphson secara grafis seperti itu, ya. Itu adalah tahapannya. Kemudian sekarang kita akan menyelesaikan metode Newton-Raphson jika digunakan cara analitis. Kalau cara analitis berarti kita tidak membuat grafik, tetapi berdasarkan fx yang sudah diketahui, biasanya kan diketahui nilai fx-nya adalah sekian. Misal, nilai fx-nya adalah 2x kuadrat plus 2x. Misalkan seperti itu. Nah, di sini karena kita sudah mempunyai persamaan ini yang ingin diselesaikan, maka kita bisa langsung membuatkan tabel di dalam Microsoft Excel. Ya.
Di dalam Microsoft Excel kita membuat tabel, misal di sini tabelnya nilai-nilai ini jangan kalian perhatikan dulu, tetapi yang kalian perhatikan adalah bahwa, tabel di dalam Microsoft Excel yang kalian harus buat adalah kolom iterasi. Iterasi itu artinya pengulangan. Jadi karena tadi, perhitungannya itu kan berulang ya, sampai mendapatkan nilai fx-nya sama dengan 0, seperti itu kan ya. Makanya di sini pengulangan itu disimbolkan dengan kata iterasi. Kemudian, buatlah kolom untuk xi. Kemudian buatlah kolom untuk nilai fx, kemudian dari fx kita buatlah kolom f aksen x. Ingat, di penurunan rumus untuk metode Newton-Raphson kita membutuhkan nilai f aksen x. Karena apa? Nilai f aksen x di sini sama dengan tangen alfa. Tangen alfa itu menunjukkan apa? Menunjukkan garis singgung. Ya, jadi itu. Konsep dari metode Newton-Raphson adalah pembuatan garis singgung di mana garis singgungnya disimbolkan dengan tangan alfa. Tangan alfa nantinya akan berhubungan dengan f aksen x, ya. Kemudian dari f aksen x kita bisa mendapatkan nilai kolom xi plus 1, di mana xi plus 1 rumusnya adalah seperti ini, ya. Tadi sudah dibahas di penurunan untuk metode Newton-Raphson. Kemudian error. Ya, kolom untuk error. Error ini apa? Error di sini adalah selisih antara X yang baru dengan X sebelumnya dibagi dengan X sebelumnya. Seperti itu. Jadi berapa nilai selisihnya antara X yang baru dengan X yang sebelumnya. Maka setelah kalian membuat tabel ya di dalam Microsoft Excel, kalian tentukan, pilihlah nilai tebakan awalnya. Misalkan tebakan awalnya adalah nilai sekian. Jadi nilai ini yang kalian jadikan sebagai patokan untuk menghitung berapa nilai fx. Fx 0 berarti tadi diketahui misal fx-nya adalah 2x kuadrat plus 2x. Misalkan seperti itu. Jadi ketika kita memilih nilai x0-nya itu misal adalah 0,05, maka fx0-nya kalian masukkan di sini nilai x-nya 0,05. Jadi 2 kali di sini ya. Di sini itu kalian tuliskan 2 kali 0,05 kuadrat ditambah dengan 2 kali 0,05. Jadi itu yang kalian masukkan di dalam persamaan fx. Ya, dengan mengaktifkan sel yang di xi ketika iterasi ke 0 karena kita masih tebakan awal ya. Jadi itu kalian buat sebagai iterasi atau pengulangan ke 0. Selanjutnya, setelah fx kalian hitung, kalian tentukan f aksen x-nya. F aksen x-nya bagaimana? Berarti kalau di sini ingin menghitungnya yang f x0 berarti f aksen x0. Bagaimana f aksennya? F aksen kalian tentukan dari persamaan fx ini turunkan terhadap x. Jadi turunannya dari 2x kuadrat per dx itu apa? 4x. Ditambah dengan turunannya dari 2x itu apa? 2. Jadi harus diingat kembali tentang ketentuan dari penurunan persamaan. Ya, baik itu turunan, integral, konsep umumnya jangan sampai dilupakan. Ya, karena akan sangat banyak digunakan di dalam penyelesaian secara matematis untuk kasus-kasus di teknik kimia. Kemudian setelah f aksen x di sini ya, tadi x-nya ketika di f aksen x kalian ganti dengan nilai x0. Oke. Setelah itu kalian bisa menghitung nilai xi plus 1, di mana xi plus 1 rumusnya itu adalah ini. Xi kan sudah ada xi-nya dikurangi dengan fxi ini dibagi dengan f aksen xi. Ingat di sini pembagiannya ada di belakang ya. Jadi untuk amannya kalian gunakan tanda kurung. Oke. Kemudian setelah xi plus 1 kalian hitung nilai errornya. Perhitungan nilai error dari mana? Setelah yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kalian bisa error sama dengan absolut ya, karena jangan sampai minus, jangan sampai negatif. Absolut dari
XI plus 1, jadi X yang baru dikurangi dengan X yang lama, dibagi dengan X yang lama. Itu adalah nilai error. Kemudian, kalau sudah pada iterasi ke 0 ini sudah semua sampai error, kalian bisa melanjutkan iterasi ke 1, 2, 3, sampai seterusnya, sesuai dengan batas toleransi yang diizinkan. Batas toleransi itu apa? Biasanya di situ batas error yang diizinkan. Misal, saya menginginkan perhitungan penyelesaian dari persamaan nonlinier dengan batas toleransi itu adalah 0,0001 atau 10 pangkat minus 4, misalkan seperti itu. Berarti untuk nilai yang memberikan error itu sama dengan atau kurang dari 0,0004 tadi, 0,00001 itu yang kalian hentikan. Jadi sebelum nilai errornya di sini tidak sesuai dengan toleransi yang diizinkan, berarti perhitungan akan tetap dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ya. Tadi sampai error sudah selesai, maka untuk perhitungan di iterasi 1, 2, dan seterusnya bagaimana? Nah, untuk perhitungan nilai error ya, untuk perhitungan nilai XI, fx, kemudian juga fx, kemudian f aksen x, dan juga nilai bentar. Di sini kalau misalkan kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa langsung menuliskan di dalam Microsoft Excel-nya nilai f aksen x, kemudian xi plus 1, dan juga nilai error. Jadi, untuk yang iterasi ke-1, nilai xi itu sama dengan xi plus 1 ketika diiterasi ke 0. Mengapa demikian? Xi plus 1 diiterasi ke 0, i-nya itu kan 0. Maka ketika i-nya 0 berarti xi plus 1 di sini berarti sama dengan xi plus 1 diiterasi ke 0. 0 plus 1 berarti kan x1. Ini berarti sebenarnya nilai dari x1. x1 itu sama dengan di xi ketika diiterasi ke 1. Gitu ya. Kemudian nilai fx. fx-nya itu adalah sama seperti tadi ya, dengan yang sebelumnya. Ini bisa kalian blok ya. Untuk dari fx sampai error, kalian bisa blok, kemudian kalian drag ke bawah sampai di iterasi 1 ini. Ya. Ketika sudah kalian blok, kemudian kalian drag ke iterasi 1, semua di perhitungan di iterasi ini sudah sesuai semua, ya kan? Setelah itu, ternyata nilai errornya masih belum sesuai dengan batas toleransi. Apa yang harus saya lakukan? Kalian bisa langsung blok semua dari ini, iterasi ke-1, kalian blok, kemudian kalian drag ke bawah sampai sesuai dengan error yang diizinkan. Seperti itu. Jadi nilainya langsung ke drag semua. Ya, dengan memasukkan rumus yang benar. Mulai dari fx, f aksen x, xi plus 1, dan error di baris pertama yaitu di iterasi ke 0. Itu harus sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kalian drag. Untuk di iterasi ke-1, kalian dragnya mulai dari fx ini sampai error. Di drag sampai iterasi 1. Untuk iterasi kedua, 3, dan selanjutnya, itu kalian blok dari ini, ya, dari xi sampai error, kemudian kalian drag ke bawah. Seperti itu. Itu adalah algoritma penyelesaian metode Newton-Raphson secara analitis. Agar bisa lebih mudah dipahami, kita masuk saja ke contoh soal, di mana di dalam contoh soal, misalkan ada suatu persamaan, yaitu nilai fx
Jadi di sini ada suatu persamaan yaitu, persamaan bola yang tercelup di dalam air, di mana di dalam persamaan ini nanti akan mengandung variabel X dalam satuan meter. X di sini menunjukkan kedalaman dari bola di dalam air. Diketahui persamaannya itu adalah Fx sama dengan X pangkat 3 minus 0,165 X kuadrat ditambah dengan 3,993 kali 10 pangkat minus 4. Diminta untuk menggunakan metode Newton untuk mendapatkan akar dari persamaan ini. Sehingga nanti akan diperoleh berapa nilai X atau kedalaman bola yang tercelup di dalam air. Dengan mengasumsikan initial depth-nya atau kedalaman mula-mula nilai X awalnya itu adalah 0,05 satuan meter. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode Newton-Raphson atau tidak, kalian tentukan dan lihat terlebih dahulu persamaannya. Jadi, kalian lihat di sini persamaan Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi dengan 0,165 X kuadrat plus 3,993 kali 10 pangkat minus 4. Apakah ini termasuk persamaan nonlinear? Kalian lihat di sini, pangkat tertinggi dari variabel yang diselesaikan itu adalah pangkat 3. Makanya di sini bisa dikatakan bahwa karena pangkat tertingginya itu tidak sama dengan 1, maka persamaan ini bisa kita kategorikan sebagai persamaan non-linear. Sehingga bisa kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson. Ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson. Kita mulai dari penyelesaian secara grafis terlebih dahulu ya. Biar sama-sama paham ketika penyelesaian secara grafis dan secara analitis itu akan seperti apa. Jadi ketika penyelesaian secara grafis ya, tahapannya kan sudah kita bahas tadi. Pertama kita plotkan sumbu X dan sumbu Y-nya. X-nya adalah sumbu X, Y-nya adalah Fx. Kemudian kita memilih nilai awal, nilai tebakan awalnya tadi sudah ditentukan di dalam soal yaitu 0,05 meter. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai Fx0 dengan cara menarik garis dari titik X0 sampai menabrak kurva. Dari hasil tabrakan kurva itu ditarik garis ke kiri sehingga mendapatkan nilai Fx0. Dari titik X0, Fx0 kita bisa membuat garis singgung, garis yang menyinggung kurva dari titik tersebut, ya. Sehingga nantinya perpanjangan garis dari garis singgung akan mendapatkan nilai X yang baru. Perpotongan antara garis singgung dengan sumbu X itu akan mendapatkan nilai X yang baru. Nilai X yang baru akan ditabrakkan lagi ke kurva, kemudian ditarik garis ke kiri hingga mendapatkan Fx yang baru. Kemudian dari titik antara X yang baru dengan Fx yang baru itu dibuatlah garis singgung lagi sampai perpanjangan garis singgungnya itu memotong di sumbu X kemudian mendapatkan X yang baru lagi. Begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai Fx sama dengan 0. Oke? Nah, untuk tahap yang pertama kita harus membuatkan kurva atau grafik yang menghubungkan antara sumbu Fx sebagai sumbu Y dan juga X sebagai sumbu X. Di mana untuk membuat grafik ini kalian bisa lakukan dengan cara menentukan nilai atau interval dari X-nya. Bebas, kalian mau menentukan berapa. Jadi misal saya menentukan di sini adalah dari minus 0,01 sampai 0,13. Ya. Dengan interval itu adalah 0,01. Jadi minus 0,01, 0, kemudian 0,01, 0,2, 0,02, begitu seterusnya sampai 0,13. Kemudian Fx-nya itu dari mana? Fx-nya kalian masukkan sesuai dengan fungsi yang diketahui di soal tadi. X pangkat 3 minus 0,165 X kuadrat plus 3, sekian kali 10 pangkat minus 4. X-nya diganti dengan nilai X ini. Ya, jadi diarahkan ke sini selnya. Setelah itu kalau di pertama sudah, berarti tinggal di-drag ke bawah sehingga mendapatkan nilai Fx untuk nilai dari X minus 0,01 sampai 0,13. Setelah itu,
bisa kalian gambarkan grafik ya, grafik antara X dan Fx. Sehingga diperoleh grafik yang seperti ini. Nah, dari sini kan bisa kelihatan bahwa persamaan X pangkat 3 tadi itu tidak membuat atau membentuk kurva yang garis lurus. Ya, tetapi dia ada berkeloknya. Berarti ini termasuk kurva atau persamaan yang non-linear. Oke. Setelah ini yang perlu dilakukan untuk tahap yang kedua yaitu menentukan tebakan awal. Tebakan awal tadi sudah ditentukan di soal bahwa nilainya adalah 0,05. Kira-kira titiknya di sini ya, sebagai nilai X0. Selanjutnya nilai X0 diapakan? Kita mulai dari iterasi yang pertama atau pengulangan ya. Mulai dari X0-nya, jadi X0 untuk mendapatkan nilai X1. Di mana dari X0 tadi, ini ya yang berwarna hijau, ini, itu adalah nilai 0,05. Kemudian dari 0,05 ini, ya, kita tarik garis sampai ke atas ke kurva, kemudian perpotongan dari titiknya tadi, itu pertemuan antara X0 dengan Fx-nya, itu kalian tarik garis yang menyinggung, ya. Garis yang menyinggung, sehingga perpanjangan dari garis yang menyinggung inilah dengan sumbu X itu dijadikan sebagai nilai X yang baru. Nah, di sini ketemunya X sebagai X yang baru itu adalah X1. Ya. Karena untuk yang nilai yang diketahui tadi sebagai tebakan awal itu sebagai X0. Kemudian diperoleh nilai X1-nya ternyata 0,06 sekian. Gitu ya. Nah, dari sini berdasarkan grafik ini kita bisa melanjutkan kalau di situ memang masih belum memberikan nilai Fx yang sama dengan 0. Ya, tidak langsung di 0 sini. Maka kita bisa melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya dengan cara dari titik 0,06 sekian itu ditarik ke kurva dari pertemuan antara Fx2 dengan X1 dengan Fx1, kalian tarik garis yang menyinggung kurva. Misalkan di sini, kemudian perpanjangan dari garis singgung, kemudian sampai memotong sumbu X, maka itu jadikan sebagai nilai X yang baru, yang tidak lain adalah nilai X2. Nah, dari nilai X2 ini ternyata ketemunya 0,06 sekian, hampir sama, ya kan? Tapi beda di sekian angka di belakang koma. Kemudian kita juga bisa melanjutkan dengan, kalau misalkan masih belum puas ya dengan hasil ini, kita bisa melanjutkan dengan penggambaran grafik yang selanjutnya, di mana dari 0,06238 di X2 ini, kalian tarik garis sampai memotong kurva, dari kurva tersebut, titik tersebut, kalian buat garis singgung, garis yang menyinggung kurva, sampai di sini perpanjangan dari garis singgung tersebut itu bisa memotong sumbu X, dan perpotongan dengan sumbu X itulah sebagai nilai X yang baru. Ternyata nilai X yang baru di sini berhimpitan dengan nilai yang sebelumnya, yaitu nilai X2, karena nilainya sama persis. Maka kalau sudah seperti itu, di sini bisa kita simpulkan bahwa akar penyelesaian dari persamaan Fx yang tidak lain adalah X pangkat 3 minus 0,165 X kuadrat plus 3,993 kali 10 pangkat minus 4 itu adalah 0,06238 secara grafis. Ya, itu adalah cara untuk kita menggambarkan secara grafis untuk menyelesaikan persamaan nonlinier dengan metode Newton-Raphson. Kemudian kita selesaikan persoalan itu dengan metode analitis. Nah, metode analitis yang pertama yang perlu ditentukan pertama kali adalah sebelum membuat tabel ya, sebelum membuat tabel di dalam Microsoft Excel, kalian bisa menentukan terlebih dahulu turunan dari Fx, karena turunan ini nanti akan digunakan dalam perhitungan, ya kan? Jadi Fx-nya adalah X pangkat 3 kali 10 pangkat,
X pangkat 3 minus 0,165 X kuadrat ditambah dengan 3,993 kali 10 pangkat minus 4. Berarti F aksennya itu adalah turunan dari X pangkat 3 itu apa? 3X kuadrat. Turunan dari minus 0,165 X kuadrat itu apa? Berarti 2 kali minus 0,165 berarti minus 0,33 X. Turunan dari 3,993 10 pangkat minus 4 terhadap X itu apa? 0, karena dia konstanta, tidak mengandung variabel X. Ya. Nah, dari sini setelah kita mengetahui persamaan fx dan f aksen x-nya, maka kita bisa membuat tabel di dalam Microsoft Excel. Nah, tabelnya seperti yang tadi saya jelaskan, ada kolom iterasi, ada xi, ada fx, ada f aksen x, ada xi plus 1, dan ada error. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah menentukan titik awalnya atau nilai awal atau tebakan awal sebagai nilai x0. Diketahui tadi di soal bahwa X0-nya adalah 0,05. Kalian ketik di dalam Excel kalian, di iterasi ke 0 itu 0,05. Setelah itu, kalian hitung nilai fx dan f aksen x sesuai dengan persamaan ini dengan memasukkan x-nya itu adalah 0,05. Jadi, buat fungsi di dalam Excel di mana sel ini harus aktif ya. Misalkan di sini untuk yang f aksen ya. F aksen di sini adalah 3x kuadrat minus 0,33x. Jadi kalian nulisnya di dalam Excel itu adalah 3 sama dengan ya, berarti sama dengan 3 kali x kuadrat. Jangan kalian tulis x kuadrat, tidak akan bisa diselesaikan. Tapi kalian tulislah sel atau langsung tunjukkan kepada sel ini ya. Misalkan ini ada di kolom B nomor 3, misalkan seperti itu. Berarti 3 kali B3 sehingga nanti sel di sini akan aktif pangkat 2 gitu ya, dikurangi dengan 0,33 kali, nah di sini ada X lagi, berarti X-nya tetap B3 lagi. Ya, jangan kalian tuliskan di sini, misal kalian tuliskan bukan B3 tetapi 0,05. Salah. Meskipun hasilnya sama, tetapi nanti pada perhitungan selanjutnya itu akan berpengaruh karena tidak akan bisa di-drag. Bisa di-drag tetapi nilainya akan sama semuanya dengan nilai yang pertama. Ya. Makanya di sini harus mengikuti sel yang ingin diselesaikan yaitu XI. Oke. Kemudian setelah itu dari fx dan f aksen x kita bisa menentukan berapa nilai xi plus 1. Nilai xi plus 1 dari persamaan ini yaitu xi dikurangi dengan fxi per f aksen xi. Jadi di sini nulisnya nanti ya di dalam Excel kalian sama dengan xi itu berarti tadi ada di baris ketiga, di sini kolom B, di sini C, di sini D, sini E. Misalkan seperti itu ya. Nah, berarti kalian arahkan xi-nya ini berarti ke sel ini, berarti sel B3 dikurangi dalam kurung, kalian kasih dalam kurung ya, agar meminimalkan terjadinya kesalahan fxi. Fxi di sini yang mana? Yang di kolom fxi pada iterasi ke 0 ya. Jadi C3 dibagi dengan f aksen xi. F aksen xi ada di mana? Ada di kolom D, berarti D3. Jadi seperti ini, jangan sampai kalian tuliskan angka. Jadi 0,05 dikurangi dengan 0, sekian, tidak ya. Yang kalian tuliskan adalah selnya saja. Oke. Nah, setelah itu baru kalian menghitung berapa nilai errornya. Jadi nilai error di sini adalah absolut dari xi plus 1 dikurangi dengan xi. Ya, xi plus 1 dikurangi dengan xi. Nah, kalau saya bisa tuliskan error di sini ketika di Excel, kalian tulisnya itu adalah sama dengan absolut ya, ABS biasanya ya, absolut dari xi plus 1, bukan xi plus 1 seperti ini yang kalian tulis, tetapi
langsung arahkan pada sel di XI plus 1 ya. Tadi di sini B, C, D, dan E. Di sini adalah baris ketiga. Berarti E3 dikurangi dengan XI berarti ada di B3 ya. Di sini kasih dalam kurung baru dibagi dengan B3. Nah, ini yang kalian tulis di dalam Microsoft Excel kalian untuk error. Oke? Jadi untuk iterasi ke-1 sudah bisa ya. XI di sini adalah tebakan awal, kalian masukkan angka, tulis aja langsung 0,05 di dalam Excel kalian, di dalam sel ini. Kemudian Fx dan F aksen X di sini dalam bentuk rumus ya, sesuai dengan rumus ini dengan mengaktifkan sel XI ya. Semuanya X-nya itu diganti dengan XI di sini. Kemudian XI plus 1 dengan rumus ini ya, dengan mengaktifkan sel XI, Fxi dan F aksen Xi. Kemudian error di sini dihitung dengan persamaan ini dengan mengaktifkan sel Xi plus 1, Xi dan juga Xi ya. Itu adalah untuk iterasi ke-0. Sekarang bagaimana untuk iterasi ke-1? Untuk iterasi ke-1, kalian bisa melakukan, tadi saya sudah bilang bahwa Xi plus 1 pada iterasi ke-0 itu sama dengan Xi pada iterasi selanjutnya. Misal, di sini I-nya adalah 0 kan ya? Berarti Xi plus 1 itu sama dengan X1. Xi di iterasi ke-1 itu juga X1. Makanya yang di sini itu kalian bisa langsung tuliskan sama dengan ya. Jadi di sini bisa kalian tuliskan di dalam Excel kalian itu adalah sama dengan sel nomor berapa ini? E3, berarti sama dengan E3 di dalam XI iterasi ke-1 ini. Selanjutnya untuk Fx, F aksen X, Xi plus 1 dan error bisa kalian blok ya untuk yang di iterasi ke-0, kemudian kalian drag sampai di iterasi ke-1. Ya, sampai di errornya di sini. Sehingga di sini bisa dihitung semuanya. Kemudian untuk melanjutkan iterasi kedua, 3 dan selanjutnya kalian bisa blok dari iterasi ke-1 mulai dari Xi sampai error. Kemudian setelah kalian blok, kalian drag ke bawah sampai mendapatkan nilai error sesuai dengan yang diizinkan. Oke, itu adalah penyelesaian secara analitis. Maka di sini jika iterasi itu akan dihentikan, maka kita harus melihat batas toleransinya. Misal, batas toleransi yang diizinkan pada kasus ini adalah 10 pangkat minus 5. Maka kita bisa melanjutkan perhitungan itu sampai mendapatkan nilai errornya kurang dari atau sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, di sini untuk yang di iterasi 1 kan masih 7,15 kali 10 pangkat minus 4. Kan belum sesuai dengan batas toleransinya. Maka kita bisa lanjutkan ke iterasi kedua. Ternyata di iterasi kedua sudah mendapatkan 10 pangkat minus 8. Itu sudah sangat kecil. Makanya dari sini karena errornya sudah sesuai dengan batas toleransinya, maka kita bisa menghentikan iterasi. Sehingga di tahap 8 kita bisa menyimpulkan bahwa kedalaman bola di dalam air adalah sebesar mana? Sebesar penyelesaian di Xi plus 1 ataupun Xi-nya. Karena biasanya Xi plus 1 sudah sama dengan Xi, ya, yaitu 0,06238 meter. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk metode Newton-Raphson dalam hal menyelesaikan persamaan nonlinier secara grafis maupun secara analitis. Silakan dipelajari dan dipahami lagi, dipraktekkan bagaimana cara menggambarkan metode Newton-Raphson untuk contoh soal yang kedalaman air ini dan juga bagaimana menyelesaikan metode Newton-Raphson jika menggunakan metode analitis dengan membuatkan tabel di dalam Microsoft Excel.
Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.